Lola Amaria membawa kita kembali ke masa lalu yang kelam melalui film Exile. Di tengah gejolak politik di tahun 1965, sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri tidak bisa kembali ke tanah air. Terasing dari keluarga dan sahabat, para eksil ini mengalami berbagai kesulitan dalam beradaptasi dan kehilangan identitas sebagai orang Indonesia. Exile tidak hanya sebuah film dokumenter, tetapi juga pengingat bagi kita bahwa negara tidak pernah bertanggung jawab atas dosanya. Dan inilah kata mereka. Oke, perkenalkan, nama saya Rehan Majid. Saya dari Yayasan Kolektif Radio Buku. Perkenalkan, saya Karya Dilan Magaskara. Biasa dipanggil Dilan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baru lulus dan saat ini masih aktif di organisasi, salah satunya Front Perjuangan Pemuda Indonesia, pimpinan Kota Yogyakarta, dan juga di kampus masih mengikuti organisasi Shopping Solidaritas untuk Orang Pinggiran dan Perjuangan Kampus. Jadi ngomongin ekspatriat Indonesia yang ada di berbagai negara di Eropa khususnya. Yang mana mereka ada kebanyakan, mayoritas orang-orang yang hari ini ada di Cekoslovakia, ada di Belanda. Itu menceritakan bagaimana orang-orang itu diutus pergi dari Indonesia, kemudian nggak bisa kembali lagi karena di Indonesia terjadi apa yang kita kenal hari ini sebagai G30 SPKI. Marahnya ya terhadap negara, siapa lagi kan, cuma tanpa pengadilan, tanpa adanya proses sidang di mana apakah ia bersalah atau enggak, tiba-tiba mereka nggak bisa pulang, tiba-tiba mereka jadi stateless atau tidak punya kewarganegaraan. Di luar negeri menjadi orang tanpa berkewarganegaraan selama 34 tahun. Saya ini memang mau pulang sejak awal sampai akhir itu. Hanya tidak bisa, gitu aja. Menurutku, ini sepertinya sesuatu yang sering disampaikan dalam aksi Kamisan. Salah satunya baik yang di daerah ataupun yang di Jakarta, yang di depan istana. Bahwa negara ini akan sulit untuk bangun, negara ini akan sulit untuk maju, negara ini akan sulit untuk mulai membangun tatanan masyarakatnya kalau nggak punya upaya yang serius untuk menyelesaikan masalah mereka di masa lalu, apalagi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satunya misalkan pembantaian massal setelah 65, setelah G30 SPKI dari 65 sampai 66, pembantaian di mana. Orang-orang ini didatangi di kediamannya, dibantai, dibunuh, bahkan dijadikan tahanan politik selama belasan tahun, dijauhkan dari keluarga dan terasingkan tanpa melalui pengadilan untuk menentukan kesalahan yang mereka berbuat. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Ada beberapa, salah satunya itu ialah saya tidak dendam. Dari seorang asli dia mengatakan saya tidak dendam, tetapi Soeharto sampai kapanpun tidak akan saya maafkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang mereka bunuh di Jakarta itu adalah pelajar, yang mereka bunuh itu adalah pelajar, adalah petani, adalah buruh.
tanpa mereka tahu apa yang sedang terjadi di Jakarta. Karena kan itu film menceritakan juga pembunuhan tidak hanya di Jakarta, tapi di negara-negara seperti di kota-kota lainnya seperti di Bali, seperti di Jawa. Yang mereka bunuh itu nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta, tapi seperti orang-orang yang menjadi simpatisan PKI, kader PKI, atau bahkan underbomnya seperti Grawani ataupun Lekra itu dibunuhin, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Orang-orang yang mati di berbagai negara di Eropa itu mati dalam keadaan mencintai dan merindui Indonesia, dan mereka sampai akhir hayatnya statusnya bukan warga negara Indonesia, statusnya adalah warga negara Belanda, warga negara Cekoslovakia, warga negara Swedia, dan mereka meninggal dalam keadaan yang mereka nggak mau. Bahkan salah satu orang, saya lupa namanya Pak siapa, saya itu berhari-hari itu mikirin, saya kok tanda tangan dokumen ini saya jadi warga negara Belanda. Saya nggak mau, Belanda itu yang menjajah negara saya dulu, kok sekarang saya jadi warga negara Belanda, Bapak itu. Tapi dia butuh paspor Belanda supaya dia bisa pulang ke Indonesia untuk membayar kerinduannya. Kami ini orang Indonesia, jadi orang asing bukan atas kemauan kami. Nah, kami kan harus punya kewarganegaraan, kalau enggak kami nggak bisa hidup dong. Gimana mau hidup? Lah salah apa? Saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Saya korban dari ini, setelah hari ini ayah saya dibunuh di situ. Sebagai korban mestinya punya hak yang tidak ada sekat-sekat kewarganegaraan, punya hak untuk mengetahui. Saya nggak pernah merasa keluar dari sebagai warga negara Indonesia. Saya nggak pernah merasa keluar itu. Akan sulit untuk kita mau ngomongin kemajuan, peradaban yang baik, peradaban yang luhur, dan lain sebagainya akan sulit karena memang tabiat sifat negara begitu. Dia nggak mau bertanggung jawab atas kekerasan, dia egois, dia bebal. Karena masalah yang di skip itu nggak selesai, dia menumpuk, dia terus meminta pertanggungjawaban. Lihat Munir, kematian Munir itu nggak menyurutkan orang aksi tangisan, itu sudah berapa ratus episode. Aksi-aksi yang lain itu semua menuntut tanggung jawab negara atas perilaku mereka. Ya bayangkan aja kalau kita mau maju tapi masalah nggak diselesaikan. Terus berani nggak meminta maaf secara terbuka, rekonsiliasi lagi, memperbaiki nama mereka? Kan banyak tuh, dari 2 juta sekian berani minta maaf terhadap mereka, keturunannya. Maaf saya udah melakukan pembantaian terhadap bapakmu, kakekmu. Betapa tiada pergi, betapa tiada duga, tapi lihatlah lihat, semakin terang cuaca, menghilanglah kabut putih, hujan gerimis pun lenyap segera. Pemerintah selalu mengatakan bahwa mereka berjuang atas nama rakyat. Pertanyaannya adalah, rakyat yang mana? Karena menurut pandangan Karl Marx, rakyat dibagi 2 hal. Rakyat kaya kah? Rakyat miskin kah? Namun pada realitanya, pemerintah hanya berpihak kepada mereka yang menguntungkan kelompok mereka sendiri daripada rakyat yang tidak berkekuatan. Dari laut bercerita kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya, kepada mereka yang diasingkan, semoga mendapatkan kembali kebahagiaannya.